bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Berbahasa satu. Bahasa kebenaran. Bahasa kebenaran. Hidup rakyat. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat miskin kota. Hidup perempuan yang berani melawan. Omnibus Law adalah suatu bukti nyata secara politik kaum buruh, kaum tani, kaum nelayan, lingkungan hidup, HAM, penggiat HAM, ibu jamu gendong, tukang becak, orang-orang termarginalkan, semua kalah secara politik karena dikuasai 9 partai yang tidak berpihak kepada working class, kelas pekerja. Jadi jangan marah kalau kemudian kita tersingkirkan, termarginalkan. Oh, ada serikat buruh Bung Iqbal, oh ada serikat tani Bung Iqbal, ada persatuan guru, ada serikat nelayan, ada persatuan ojol, ada persatuan-persatuan rakyat kecil, tapi tidak bisa memberikan keputusan politik. Itulah yang menjelaskan kenapa negara Indonesia, tanah surga yang Allah, Tuhan Yang Maha Esa turunkan ke dunia. Kan saya bilang tanah surga ini Indonesia. Begitu kaya raya. Negara Eropa Tengah terkenal negara maritim yang kaya ikan. Indonesia jauh lebih banyak ikannya di Raja Ampat, Papua Barat, di Labuan Bajo, Sulawesi. Timur Tengah punya minyak, Indonesia punya minyak. Eropa Tengah tidak punya minyak. Timur Tengah tidak punya ikan. Amerika Latin punya hutan Amazon, hutan yang melindungi dunia, ozon bumi. Indonesia 5 kali lipat dari hutan Amazon yang ada di Brasil. Tapi Brasil tidak punya minyak. Brasil tidak punya ikan yang sehebat Indonesia. Emas punya di Afrika, Indonesia punya emas. Wahai kawan-kawan Papua, kawan-kawan Papua Barat, provinsimu, daerahmu adalah gudang emas terbesar di dunia. Di Afrika orang menggali tambang ke dalam, tapi Allah Tuhan menganugerahi tanah Papua, bangsa Melanesia yang menjadi bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia ini, gunung dan 3 gunung saudara. Kenapa kamu tetap miskin? Ini tanah surga yang Allah taruh, Tuhan taruh di dunia. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, kata Gus. Itu menggambarkan tanah surga. Kenapa kita tetap miskin? Kamu yang ada di Sulawesi Tengah, Morowali, itu gudangnya daripada nikel. Sekarang revolusi industri 4.0 akan menuju era mobil listrik. Nikel Morowali termasuk 3 besar nikel terkaya di dunia dan kualitas nomor 1. Kamu pergi ke Morowali, miskinkah rakyatnya? Ini partai kita desain bersama-sama. Bukan partai cukong, bukan partai dinasti, bukan partai sara. Untuk Indonesia yang lebih baik. Tapi kita akan beridentitas. We are the working class. Kami, jangan kita. Kami untuk membedakan kelas. Untuk membedakan kelas. Kami, terserah mereka marah. Kami bukan kita. Kami kelas pekerja. Kami ingin ciptakan welfare state sebagaimana founding father Soekarno, Hatta, Yamin, Natsir, Kasman Singodimedjo, Wahid Hasim, Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, JJ Maramis, A.A. Kasimo, anak gede Agung. Mereka menginginkan welfare state. Itulah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
rakyat Indonesia. Bahkan sila kedua menegaskan setiap manusia Indonesia dia harus dibuat beradab, dan ukuran beradab adalah adil, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya ingin menyampaikan pada saudara-saudara sekalian, saudari-saudari sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, puan-puan dan tuan-tuan sekalian, satu-satunya partai politik yang tidak ada batas negara atau mempunyai persatuan partai politik internasional hanya Partai Buruh. Saya ulangi, hanya Partai Buruh, satu-satunya partai politik yang punya persatuan partai politik sedunia. Ada yang namanya Partai Buruh, ada yang namanya Partai Pekerja, ada yang namanya Partai Sosial Demokrat, ada yang namanya Partai Demokratik, dan lain-lain sebagainya. Jadi mereka beraliran sosialisme. Baik sosialisme kiri, sosialisme tengah, maupun sosialisme demokrat. Sosial demokrat. Bung Iqbal, Pancasila di mana? Menurut pandangan saya dalam sejarah, melihat nilai-nilai Pancasila, dari mulai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, hingga sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dia mirip dengan sosial demokrat. Yaitu Partai Sosial Demokrat New Zealand, Partai Sosial Demokrat di Nordik. Cuma Pancasila bertambah satu. Walaupun Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia negara mengakui agama-agama resmi. Dengan demikian ketuhanan yang Maha Esa menjiwai 4 sila yang lain dari Pancasila. Maka kita tepat mendirikan Partai Buruh di republik yang kita cintai ini. Secara internasional hanya Indonesia negara yang tidak ada Partai Buruh. Sebagaimana slogan kita Partai Buruh, bukan partai cukong, bukan partai uang, bukan partai daulat tuan, bukan partai daulat uang, bukan partai daulat kekuasaan, bukan partai sara, suku, agama, dan ras. Di sini ada dari semua suku di seluruh Indonesia, dari mulai Aceh hingga Papua, dari mulai Kalimantan Utara hingga Pulau Rote di NTT. Semua suku bergabung. Semua agama dari Partai Buruh bergabung di sini. Dari mulai Islam, Nasrani, Hindu, kawan-kawan Bali kan Hindu. Ada kawan-kawan Buddha, dari kawan-kawan Tionghoa ada bergabung di sini. Dari Kalimantan Barat, kawan-kawan Tionghoa, dari Jakarta kawan-kawan Tionghoa bergabung di sini. Ya. Kemudian juga Konghucu bergabung di sini, ya. Kemudian juga agama-agama yang tentu yang diakui oleh negara, ya. Saya rasa sudah disebut semua ya. Ini menjelaskan partai ini adalah partai bukan partai sara. Demikian, ini adalah partai semua rakyat Indonesia. Saya ingin meluruskan dan mengumumkan pada kawan-kawan sahabat perjuangan semua Partai Buruh yang baru ini bahwa 11 elemen pendiri Partai Buruh yang baru sudah clear dan fix mengirimkan nama-nama sebagai bukti bahwa ada 11 unsur pendiri Partai Buruh siap untuk memenangkan lolos verifikasi KPU, lolos parliamentary threshold, berjuang. 1. We are the working class. Welfare state. Negara sejahtera. Itulah dasar asas yang ditanamkan oleh para pendiri Partai Buruh yang lama. Bang Sony Puji Sasono, Pak Mokhtar Pakpahan almarhum, dan tentunya kita 11 unsur atau elemen pendiri Partai Buruh yang baru. We are the working class. Welfare state. Negara sejahtera. Kalau ada yang tanya, tuan-tuan, puan-puan Partai Buruh, tolong jelaskan pada kami, kata rakyat, kata petani, kata nelayan,
kata buruh, kata guru, kata ibu-ibu jamu gendong, tukang beca, tukang ojek, jelaskan kepada kami apa itu welfare state. Anda tinggal jawab, pelajari panduannya, yaitu yang disebut 13 platform partai buruh. 1. Daulat rakyat. 2. Lapangan kerja. 3. Anti korupsi. 4. Jaminan sosial. 5. Upah. 6. Masalah tentang pajak. Bagaimana kita mengatur pajak. Oh, lapangan kerja Bung Iqbal. Sama dong dengan 9 partai yang udah ada. Atau partai-partai yang lain. Beda. Partai buruh akan memperjuangkan kalau dia lolos parliamentary threshold di pojok-pojok ruangan parlemen daerah dan parlemen nasional, kita akan terus menyuarakan yang disebut pasar sosial. Itu bedanya. Bagi kita partai buruh, bagi kami working class, pasar sosial akan kita jadikan landasan dalam menciptakan lapangan kerja dan menentukan arah ekonomi. Apa itu pasar sosial, Bung Iqbal? Pasar sosial yang pertama, jaminan sosial.